Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali pada mata pelajaran layanan lembaga perbankan dan keuangan mikro. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yang mana jika kemarin kita membicarakan resiko atau mungkin jenis-jenis resiko dalam sebuah perbankan, maka kali ini kita akan membahas tentang sistem informasi pelaporan bank kepada Bank Indonesia itu seperti apa. Nah, langsung saja, sistem informasi pelaporan bank kepada Bank Indonesia atau bisa disingkat sebagai SIM SPBI merupakan sistem informasi terpadu untuk mendukung tugas pengawasan, pemeriksaan, dan pengaturan perbankan Bank Indonesia. Nah, tujuan dari penerapan sistem informasi manajemen sektor perbankan Bank Indonesia ini yang pertama adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan dan pemeriksaan bank. Yang kedua, menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan bank. Yang ketiga adalah mengoptimalkan pengawasan dan pemeriksaan bank dalam menganalisa kondisi bank sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan dan pemeriksaan bank. Dan yang poin keempat adalah memudahkan audit oleh pihak yang berkepentingan serta yang kelima atau yang terakhir meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi. Nah, ini tadi adalah tujuannya, sudah saya bacakan tadi. Menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan, meningkatkan keamanan dan integritas data, memudahkan audit oleh pihak yang berkepentingan, dan masih banyak lagi ya. Silakan jika tadi yang belum bisa mengikuti bisa langsung saja mencatat informasi atau mungkin materi yang sudah saya siapkan ini. Lanjut. Sistem informasi manajemen sektor perbankan di Indonesia terbagi menjadi 3 berdasarkan subsistemnya, yaitu ada sistem informasi manajemen pengawasan, ada data pokok bank, dan sistem informasi bank dalam investigasi. Jadi ada 3 ya. Dan sistem informasi debitur dibagi menjadi 2, ada sistem informasi debitur yang bertujuan bagi pemberi kredit dan yang bertujuan bagi penerima kredit. Nah, untuk pemberi kredit sendiri antara lain seperti membantu dalam mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian kredit. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pemberi kredit kepada agunan konvensional. Pemberi kredit dapat menilai reputasi kredit calon debitur sebagai pengganti atau pelengkap agunan. Sedangkan untuk penerima kredit diantaranya mampu mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh persetujuan kredit. Yang kedua, nasabah baru khususnya yang tergolong sebagai UMKM akan mendapat akses yang lebih luas kepada pemberi kredit dengan mengandalkan reputasi keuangan tanpa harus tergantung pada kemampuan untuk menyediakan agunan. Nah, ini adalah sistem informasi debitur. Nah, selanjutnya ada 3 sistem ya. Sistem yang ketiga ini adalah sistem informasi manajemen pengawasan BPR atau bisa disingkat SIMWAS BPR. Nah, untuk pengertiannya sendiri adalah SIMWAS BPR atau sistem informasi manajemen pengawasan BPR ini merupakan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan BPR. Melalui sistem ini, pengawas BPR akan mampu mengoptimalkan kegiatan analisis terhadap kondisi BPR, mempercepat diperolehnya informasi kondisi keuangan BPR termasuk tingkat kesehatan BPR. Kemudian mampu meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi perbankan. Nah, dalam hal ini juga dibagi menjadi 2. Ada yang menggunakan pendekatan, ada yang menggunakan peraturan dan pengawasan untuk memperkuat sistem informasi ini. Langsung saja, untuk memperkuat peraturan dari yang pertama adalah memperkuat
sistem ini dengan cara pengaturan dan pengawasan bank diarahkan dalam mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia seperti lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana. Itu adalah yang poin 1. Yang kedua adalah pelaksana kebijakan moneter. Yang ketiga, lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. Ini adalah berdasarkan peraturan dan pengawasan dari Sistem Informasi Manajemen BPR ya. Nah, yang kedua adalah menggunakan jenis pendekatan. Memiliki tujuan diantaranya adalah kebijakan memberikan keleluasaan berusaha atau biasa disebut deregulasi. Kemudian yang kedua adalah kebijakan berprinsip hati-hati kebijakan berprinsip kehati-hatian bank, di mana bisa disebut dengan prudential banking. Dan yang ketiga, ini semuanya masing-masing ada 3. Yang ketiga adalah pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang produk-produk bank. Namun sebelum itu kalian bisa mencari penjelasannya dulu, karena akan saya bahas di materi kita selanjutnya, yaitu adalah produk-produk bank. Mungkin itu saja materi dari saya. Saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.